Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelum saya memulai menjelaskan materi yang akan saya bawakan pada hari ini, baik Bapak Ibu, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Saya mulai saja materi yang akan saya jelaskan pada sore hari ini. Baik, saya memilih materi yaitu membahas tentang alur tujuan pembelajaran atau ATP. Untuk lebih lanjut kita membahas tentang ATP, baik kita ketahui dulu apa itu pendahuluan. Mungkin Bapak Ibu masih ingat apa itu pendahuluan? Definisinya mungkin Pak Rian atau Bu Repa masih ingat? Saya beri kesempatan untuk berpendapat. Ya, Bu Repa silakan, Bu Repa. Gimana Bu Repa? Kalau pendahuluan itu kan rumusan tujuan pembelajaran yang kita capai. Baik, terima kasih. Pak Rian mungkin mau menambahkan? Cukup Bu, kayaknya. Baik, di sini saya pertegas lagi bahwa alur pembelajaran adalah suatu rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara logis dan sistematis menurut urutan pembelajaran dari awal hingga akhir fase pembelajaran pada setiap hari. Kemudian pada alur tujuan pembelajaran ada konsep-konsep tertentu yang harus kita pahami. Di sini ada 3 alur atau 3 konsep yang harus kita pahami dalam penyusunan alur tujuan pembelajaran. Mungkin saya bisa minta lagi pendapat dari Bapak Ibu untuk mengingatkan kita semua apa yang telah kita pelajari beberapa hari yang lalu. Mungkin Pak Rian bisa bantu. Ya, kemarin kan alur dan tujuannya itu sekitar ada 7, kemudian dijelaskan langsung sama Bu Repa, karena kemarin udah bertemu sama Bu Repa yang alur ada 7 itu berapa sebutkan biasa. Kenapa? Itu alur dan tujuannya itu kan tadi kan ada disebutin ada berapa. Jadi semalam kita beberapa kelompok sama Bu Repa sekitar ada 7, 5 sampai tujuan. Cuma saya serahkan sama Bu Repa biar saling melengkapi. Iya betul, supaya kita saling melengkapi karena di sini kita tidak ada yang benar dan tidak ada salah, kita sama-sama belajar. Mungkin kawan-kawan kan lebih leluasa gitu untuk memberikan pendapat kepada saya. Jadi sekalian saya melengkapi materi yang saya sampaikan. Silakan Bu Repa, minta pendapatnya. Alur tujuannya itu Bu disusun menjadi rangkaian tujuan pembelajaran dari sejak awal hingga akhir setiap fase atau satu capaian pembelajaran. Alur tujuannya Bu. Oke, terima. Nanti alur tujuannya itu dibagi ada beberapa fase nanti Bu. Jadi Ibu tinggal berapa poin yang Ibu masukkan alur tujuannya. Baik, terima kasih Bu Repa. Jadi di sini ada 3 hal pokok yang menjadi alur tujuan dari pembelajaran. Yang pertama yaitu kompetensi. Kompetensi bisa kita definisikan sebagai berikut, yaitu kemampuan yang didapat atau yang dimiliki oleh seorang siswa. Jadi kita sebagai seorang guru atau seorang pengajar, kita berhak
untuk menggali kemampuan siswa. Jadi mungkin penjelasan dari kompetensi itu menurut saya seperti itu. Sesuai dengan definisinya, yaitu kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh siswa. Jadi artinya yaitu kemampuan yang ada pada siswa itu disampaikan kepada seorang pengajar atau seorang guru. Mungkin nanti setelah mendengarkan pendapat dari siswa, seorang guru bisa melengkapi atau menyempurnakan. Mungkin seperti itu. Kemudian yang kedua ada konsep atau isi yang ingin kita terapkan, yaitu hal utama yang perlu dipahami pada akhir suatu unit pembelajaran. Artinya dari awal kita menyampaikan materi disertai kemudian perumpamaan dan contoh-contoh. Ketika pada akhir pembelajaran mungkin kita bisa menanyakan kepada siswa apakah itu melalui soal-soal atau pertanyaan lisan. Jadi dari situlah kita akan menyimpulkan apa yang sudah didapatkan atau dipahami oleh siswa atau peserta didik. Kemudian yang ketiga yaitu ada yang namanya variasi. Variasi itu di sini didefinisikan yaitu suatu keterampilan berpikir yang perlu dikuasai atau dimiliki oleh seorang siswa atau peserta didik untuk dapat mencapai pembelajaran yang diinginkan. Jadi di sini kita juga sebagai seorang guru atau sebagai seorang pengajar dituntut untuk kreatif menggali keterampilan atau mendorong keterampilan siswa untuk berpikir supaya proses pembelajaran itu tidak berjalan hanya satu arah. Jadi kita saling memberikan imbal balik gitu ya. Kita menyampaikan materi kepada siswa, kemudian siswa juga berhak bertanya dan memberikan masukan kepada kita sebagai seorang guru atau seorang pengajar. Selanjutnya juga di dalam prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran itu tadi ada 7 prinsip. Yang pertama tadi mungkin saya tadi kurang jelas ya tadi. Di sini saya perjelas bahwa yang pertama itu adalah harus mungkin tadi saya menjelaskan kurang pas ya. Jadi yang pertama harus sederhana dan interaktif. Di sini dalam menyusun suatu alur pembelajaran kita dituntut sesederhana mungkin untuk mencari bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik. Kemudian interaktif itu artinya ya harus adanya komunikasi yang baik antara seorang guru atau pengajar dengan siswa. Jadi harus ada keterlibatan ya. Bukan hanya kita sebagai seorang guru yang menyampaikan materi, tetapi seorang murid juga harus aktif menyimak, harus aktif memberikan kritik, saran, masukan kepada seorang guru atau seorang pengajar. Yang kedua itu adaptif dan fleksibel. Adaptif artinya bahwa bahasa yang kita gunakan untuk penyusunan alur dan tujuan pembelajaran itu harus mengacu kepada perkembangan zaman ataupun prosedur pembelajaran terbaru gitu ya, karena dunia pendidikan ini kan selalu update ya. Jadi tidak bisa kita hanya jalan di tempat gitu. Kalau kemarin misalnya ada yang ke-13, kemudian ada apa lagi dan seterusnya merujuk ke hal-hal baru yang disesuaikan dengan kemajuan zaman dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tentunya ini mengacu kepada kurikulum. Kemudian fleksibel itu tadi juga artinya bahwa
alur tujuan pembelajaran yang telah kita susun. Artinya tidak harga mati, artinya bisa berubah kapan saja sesuai dengan kemajuan zaman dan sesuai dengan keadaan, situasi dan kondisi yang diterapkan di sekolah. Kemudian yang ketiga itu ada esensial dan kontekstual. Esensial artinya itu mengandung isi atau rumusan yang mempunyai nilai yang baik untuk pengembangan alur tujuan pembelajaran. Kemudian kontekstual. Kontekstual artinya sesuai dengan, jadi yang kita susun penyusunan alur tujuan pembelajaran itu harus sesuai dengan apa yang ingin kita kembangkan dalam pencapaian pembelajaran. Kemudian yang keempat ada operasional dan aplikatif. Operasional dan aplikatif artinya menurut penjelasan saya itu dapat diaplikasikan atau diterapkan pada peserta didik kita. Yang kemudian berkesinambungan. Berkesinambungan artinya bahwa penyusunan alur tujuan pembelajaran ini terus-menerus kita perbaiki. Jadi tidak stagnasi, tidak hanya berkutat-kutat di situ saja, tetapi terus ke depannya itu harus terus lebih baik dan tidak boleh terputus-putus. Kemudian yang ketujuh itu ada pengoptimalan 3 aspek kompetensi yang di atas tadi ya Bapak Ibu. Pengoptimalan 3 ini ya. Jadi harus kompetensi, konten, variasi ini harus optimal. Ya, harus optimal kita laksanakan agar ini prinsip penyusunan alur dan tujuan pembelajaran itu dapat dihasilkan dengan sebaik-baiknya. Jadi prinsip penyusunan alur dan tujuan pembelajaran itu hasilnya mencakup ke-7 poin ini. Ini hasil akhirnya. Dari ke-7 prinsip ini akan menghasilkan prinsip penyusunan alur dan tujuan pembelajaran yang baik. Kira-kira ada yang mau ditanyakan sampai di sini dulu? Ada kira-kira yang atau saya terlalu cepat atau kurang lengkap atau keliru? Silakan Bapak Ibu koreksi. Bu, kalau di dalam sederhana itu dalam pengajarannya kan kadang-kadang kita banyak yang lalai juga itu Bu. Gimana cara melaksanakan supaya di dalam pembelajaran sederhana itu bisa secara fleksibel dan masuk ke tahap selanjutnya, gimana itu caranya Bu? Sederhana, gimana Pak? Ulangi sekali lagi Pak pertanyaannya, malumnya kayaknya ada putus-putus. Dalam pembelajaran tadi kan ada yang secara sederhana ya kan. Cuma kalau misalkan di dalam pembelajaran kadang-kadang sederhana itu kebanyakan tidak fleksibel. Gimana caranya yang pengucapan cara bicara yang sederhana itu dalam pembelajaran secara fleksibelnya itu gimana caranya itu Bu? Seperti apa Bu? Baik, terima kasih Pak Rian. Kalau secara pribadi saya Pak Rian, karena di sekolah saya itu kan rata-rata misalnya anak kampung sini dan saya orang setempat gitu ya. Jadi saya pakai yang pertama saya pakai bahasa yang kira-kira bergurau tapi serius begitu. Kemudian yang kedua, saya setiap kali saya mengajar masuk ke materi itu tidak 100% gitu loh. Jadi saya kebanyakan misalnya saya kadang bergurau dulu, kemudian menanyakan gimana kabar kalian hari ini, kemudian apa saja yang kalian alami misalnya. Jadi misalnya dalam waktu mengajar kita 45 menit, mungkin 15 menit itu saya pakai untuk pemanasan gitu lah ya. Jadi supaya mereka tidak tegang, terus supaya mereka juga merilekskan mungkin tenaga mereka, karena kan
kalau misalnya masuk pagi, mungkin mereka ada yang tergesa-gesa, ada yang terlambat, ada segala macam lah. Jadi tidak serta-merta saya memberikan materi gitu. Jadi saya seperti yang telah disampaikan oleh pengajar kita. Jadi sebelum memulai pelajaran itu sebaiknya kita gali dulu itu loh keadaan sosial mereka gitu. Jadi kita gali keadaan sosial mereka supaya mereka tidak canggung, supaya mereka tidak tidak terlalu serius, tidak ketakutan karena mungkin keterlambatan dan segala macam. Jadi 15 menit itu kalau secara pribadi saya ajak bergurau, saya tanya pengalaman mereka di jalan seperti apa dan apa yang menyebabkan mereka terlambat seperti itu, dan saya gunakan bahasa daerah gitu ya, bahasa daerah tetapi tetap sopan gitu, bahasa daerah. Jadi mereka tuh agak kalau udah dibuat seperti itu nggak kelihatan gitu beban mereka. Jadi ketika kita masuk pun kita tanya apa sudah boleh dimulai pembelajarannya gitu. Kalau mereka sudah bilang siap, baru saya mulai dengan pembelajaran. Kemudian saya ini juga banyak memberikan nasihat-nasihat, petuah-petuah juga kepada mereka bahwa memang pendidikan ini penting. Tetapi kan lebih penting mereka itu mempunyai mempunyai akhlak, mempunyai disiplin, mempunyai sopan santun. Jadi saya itu tetap setiap hari saya selipkan. Jadi dari situ mungkin mereka tuh merasa merefleksikan dirinya. Oh ternyata begini. Udah mereka tuh mulai berpikir. Jadi tidak mutu gitu. Gimana Pak Rian? Ya cukup sederhana ini Bu. Lihat Bu Rian Bu. Tulis. Oke ya. Jelas? Kira-kira kalau menurut pendapat saya seperti itu. Ya Bu, jelas Bu. Terima kasih Bu. Sama Pak Rian. Saya lanjutkan ke prosedur penyusunan alur tujuan pembelajaran. Di sini ada 7 hal pokok yang harus kita perhatikan dalam prosedur penyusunan alur tujuan pembelajaran. Yang pertama, yaitu melakukan analisis capaian pembelajaran yang memuat materi dan kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Jadi kita menganalisis capaian pembelajaran melalui materi dengan melihat pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Ini juga mungkin kalau saya sebagai wali kelas itu melihat itu akan dituangkan di raport, karena di raport itu kan ada yang kompetensinya, pengetahuannya, keterampilannya, sikapnya. Jadi kita tuangkan di situ. Jadi dilihat dari sikap anak juga. Jadi kita menentukan pengetahuan itu tidak mutlak di atas kertas gitu ya. Jadi kita lihat juga sikapnya. Kalau misalnya pengetahuannya bagus, terus keterampilannya bagus, tapi sikapnya tidak bagus, ya itu akan mengurangi nilai daripada pengetahuan. Jadi kita salah satu analisis capaian pembelajaran tuh di situ juga ada termasuk. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi kompetensi di akhir fase, ya. Mana yang sudah dikuasai dan mana yang belum. Ya, jadi memang tugas kita sebagai seorang guru memang berat ya Bapak Ibu. Jadi kita harus bukan hanya misalnya datang mengajar kemudian memberi nilai, tetapi kita juga harus mengidentifikasi, jangan sampai misalnya murid yang pintar tetapi tidak berakhlak, nanti kita tempatkan misalnya nilai yang terbaik. Itu juga kan tidak adil juga. Tetapi ada juga murid kita yang mungkin pengetahuannya kurang tetapi rajin, punya sopan santun dan punya pribadi yang baik, juga itu perlu kita pertimbangkan. Jadi kita mengidentifikasi kompetensi itu kan hal-hal tersebut juga menjadi pertimbangan kita. Kemudian yang ketiga, melakukan analisis setiap elemen dan subelemen profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan mapel dan capaian pembelajaran pada fase tersebut. Kemudian yang keempat itu ada berdasarkan identifikasi kompetensi inti di akhir fase, rumusan tujuan pembelajaran dengan mempertimbangkan kompetensi yang akan dicapai, pemahaman bermakna yang dapat dipahami dan bervariasi.
dan keterampilan berpikir apa yang perlu dikuasai siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi kita sebagai seorang guru itu mempunyai kewajiban untuk mengidentifikasi ya kompetensi mana yang sudah dipahami oleh pelajar atau peserta didik dan yang mana yang belum bisa dikuasai atau dipahami oleh peserta didik, supaya jangan sampai pada akhir fase peserta didik sama sekali tidak memahami apa yang kita sampaikan atau apa yang menjadi kompetensi yang harus dicapainya. Jadi kita sebagai seorang guru berhak kalau misalnya sudah tidak ada waktu lagi untuk memperbaiki, maka kita seorang guru berhak memberikan misalnya tugas atau apa saja khususnya di saat pandemi seperti ini. Kita tidak perlu memberikan tugas yang begitu berat, tetapi dengan adanya kemauan dari seorang siswa atau peserta didik itu sudah membuat kita sebagai seorang guru mempertimbangkan dalam pemberian nilai. Kemudian yang kelima, setelah tujuan pembelajaran dirumuskan, kita menyusun tujuan pembelajaran secara linear sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan pada hari ke hari. Jadi dalam prosedur penyusunan alur tujuan pembelajaran tahap kelima yaitu menyusun tujuan pembelajaran. Kemudian jadi merumuskan kemudian menyusun tujuan pembelajaran. Kemudian yang keenam, menentukan ruang lingkup materi dan materi utama setiap tujuan pembelajaran. Artinya setiap tujuan pembelajaran dapat memiliki lebih dari satu lingkup materi dan materi utama. Jadi kita sebagai seorang guru juga dituntut untuk bisa memilih, menentukan lingkup materi mana yang akan kita pakai yang disesuaikan dengan keadaan lingkungan sekolah kita, dengan sosial masyarakat yang ada di sekolah kita dalam menentukan lingkup materi dan materi utama. Jadi tidak semua sekolah itu sama, jadi disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ingin dicapai yang ada di lingkungan sekolah tersebut. Kemudian yang ketujuh, berdasarkan perumusan tujuan pembelajaran, kita sebagai seorang guru dituntut untuk bisa menentukan jumlah jam pelajaran yang diperlukan. Jadi yang ketujuh ini berdasarkan perumusannya kita terakhir menentukan jumlah jam mengajar. Oke, yang terakhir penutup menyimpulkan bahwa dari alur tujuan pembelajaran tersebut, maka kita dituntut bagaimana supaya materi ajar kita bisa tersusun dengan baik sesuai apa yang kita harapkan. Mungkin ada pertanyaan dari kawan-kawan? Kalau sudah tidak ada, baik saya tutup sampai di sini. Terima kasih atas segala perhatian dari kawan-kawan sehingga video saya ini bisa terlaksana. Terima kasih saya ucapkan yang sebesar-besarnya. Selamat sore.